Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang inventory atau persediaan. Pengertian inventory. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, persediaan merupakan aset yang siap dijual dalam kegiatan usaha. Barang proses kemudian dijual dan berupa bahan atau perlengkapan. Fungsi inventory. Fungsi inventory dibagi menjadi 3, yaitu untuk memberikan stok agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. Yang kedua, untuk menyeimbangkan produksi dan distribusi. Yang ketiga, untuk menghindarkan kekurangan stok yang dapat terjadi karena kekurangan pasokan dan ketidakpastian pengiriman. Dan selanjutnya adalah jenis persediaan. Jenis persediaan dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah barang-barang yang dibeli dan disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali. Yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, yaitu barang yang berwujud bahan baku yang diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses adalah bahan yang telah diproses tapi belum menjadi produk jadi. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi adalah barang yang sudah jadi dan sudah siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan kepemilikan barang yang ada dalam perjalanan. Yang pertama, FOB Destination Point. Dalam perjanjian ini, perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli terjadi saat barang telah sampai di gudang pembeli, sehingga barang dalam perjalanan harus diakui sebagai persediaan penjual dan harus diikutkan dalam perhitungan fisik. Adapun bagi pembeli, barang tersebut tidak boleh diakui sebagai persediaan hingga sampai ke gudang pembeli. Yang kedua, FOB Shopping Point. Berdasarkan perjanjian ini, maka kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang yang dibeli keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada jasa pengiriman barang. Dengan demikian, barang yang berada dalam perjalanan adalah bagian dari persediaan pembeli dan harus dimasukkan ke dalam persediaan. Sedangkan bagi penjual, barang dalam perjalanan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Ini adalah perhitungan persediaan fisik yang di perusahaan. Perhitungan persediaan secara fisik ini meliputi kegiatan penjumlahan dan penimbangan atau pengukuran jumlah persediaan yang ada di saat itu, di mana perhitungan fisik umumnya dilakukan saat perusahaan berhenti beroperasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencatatan persediaan. Sistem periodik. Sistem periodik atau disebut juga sistem fisik adalah sistem pencatatan persediaan barang dagangan dengan cara mencatat setiap pembelian barang dagangan pada akun pembelian dan setiap penjualan pada akun penjualan, serta persediaan akhir barang dagangan diketahui dengan cara perhitungan fisik. Adapun dalam sistem ini, akun persediaan hanya digunakan saat mencatat persediaan awal dan akhir barang dagangan saja. Pada dasarnya, pencatatan dengan sistem periodik lebih sederhana daripada menggunakan sistem perpetual. Namun demikian, jumlah persediaan yang dimiliki tidak dapat diketahui di setiap saat. Contoh transaksi yang dilakukan oleh PD Jaya pada bulan Oktober 2020 terkait dengan persediaannya. 1 Oktober. Dibeli barang secara kredit dari PD Maju seharga 20 juta, maka jurnalnya pembelian pada utang dagang dengan nominal 20 juta. 4 Oktober. Dikembalikan 5 unit barang karena rusak kepada PD Maju seharga 500.000, maka jurnalnya utang dagang pada retur pembelian dengan nominal 500.000. 20 Oktober. Dijual barang 50 unit kepada Tuan Wijaya dengan harga 10 juta secara kredit, maka jurnalnya piutang dagang pada penjualan dengan nominal 10 juta. 22 Oktober. Tuan Wijaya mengembalikan 5 barang yang dibelinya ke perusahaan karena rusak seharga 1 juta, maka jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang dengan nominal 1 juta. Sistem perpetual. Pencatatan persediaan dengan menggunakan sistem perpetual digunakan untuk pencatatan barang yang bernilai tinggi dan untuk barang yang mudah dicatat pemasukan dan pengeluarannya di gudang. Sistem perpetual atau metode pencatatan terus-menerus adalah sistem pencatatan persediaan barang dagangan dengan cara mencatat setiap pembelian,
barang dagangan dan penjualan barang dagangan sebesar harga pokoknya pada akun persediaan serta setiap penjualan barang dagangan sebesar harga jualnya ada akun penjualan. Kemudian harga pokok persediaan barang dagangan dicatat pula pada akun harga pokok penjualan. Berikut contoh transaksinya. Diketahui transaksi PD Jaya Makmur bulan Oktober 2020. Pada tanggal 1 Oktober dibeli barang secara kredit dari PD Sentosa seharga Rp25 juta. Maka jurnalnya persediaan seharga Rp25 juta pada utang dagang seharga Rp25 juta. Pada tanggal 8 Oktober dikembalikan 10 unit barang karena rusak kepada PD Sentosa seharga Rp2.500.000. Maka jurnalnya utang dagang seharga Rp2.500.000 pada persediaan seharga Rp2.500.000. Pada tanggal 12 Oktober dijual barang 100 unit barang kepada Tuan Syam dengan harga Rp50 juta secara kredit. HPP barang Rp250.000. Maka jurnalnya piutang dagang seharga Rp50 juta pada penjualan seharga Rp50 juta. HPP seharga Rp25 juta pada persediaan seharga Rp25 juta. Pada tanggal 18 Oktober, Tuan Syam mengembalikan 10 barang yang dibelinya kepada perusahaan karena rusak seharga Rp5 juta. Maka jurnalnya retur penjualan seharga Rp5 juta pada piutang dagang seharga Rp5 juta. Persediaan seharga Rp5 juta pada HPP seharga Rp25 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan. 1. Identifikasi khusus, yaitu metode penilaian persediaan dengan memberikan tanda pengenal khusus yang menunjukkan harga persatuan pada setiap barang yang dibeli. Yang kedua, rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak adalah metode penilaian persediaan dengan cara menghitung harga beli rata-rata persatuan setiap terjadi transaksi pembelian barang dagang. Harga pokok rata-rata persatuan barang yang dijual adalah harga pokok rata-rata persatuan yang berlaku pada saat terjadi transaksi penjualan. Adalah barang yang lebih dulu masuk atau dibeli dianggap barang yang lebih dulu keluar atau dijual. Yang keempat, LIFO atau last in first out adalah barang yang lebih dulu keluar atau dijual berasal dari barang yang terakhir masuk atau dibeli. Berikutnya adalah penilaian persediaan dengan kartu persediaan. Kartu persediaan barang dagangan adalah kartu yang mencatat segala transaksi yang berkaitan dengan mutasi atau keluar masuknya barang dagangan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, kartu persediaan barang memiliki fungsi antara lain 1. Memberikan informasi persediaan barang meliputi jumlah dan nilai per barang. 2. Mengontrol persediaan, penerimaan, dan pengeluaran. 3. Memberikan data persediaan barang untuk kepentingan perhitungan dan analisis. Dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan dagang dan manufaktur, kartu persediaan sangat penting untuk menjamin persediaan yang ada, di mana kartu persediaan barang dalam perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu persediaan kantor dan kartu persediaan gudang. Pencatatan transaksi ke dalam kartu persediaan juga dapat dilakukan dengan pencatatan inventarisasi fisik maupun dengan pencatatan perpetual. Sekian penjelasan tentang materi inventari dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.